Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rukun Budi Santoso, NPM 244111089. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Immediate Impression EB Project. From ways to control a trusted approach to identity, evaluating and responding to uncertainty across every phase of your project. Manajemen risiko dalam implementasi proyek bisnis, dari menebak ke mengendalikan sebuah pendekatan struktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons ketidakpastian pada setiap tahap proyek Anda. Alternatif yang lebih formal untuk presentasi manajemen risiko dalam implementasi proyek bisnis, dari perkiraan menuju pengendalian sampai pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis risiko serta ketidakpastian di setiap fase pelaksanaan proyek bisnis. The cost of taking every day a risk based on individuals is that it grows more expensive. To address early detection is not just product, it's a competitive advance. Early detection, low cost, high control issue are small, options are money, and the team can pivot easily. Late recovery, high cost, low control, surface for reactive decision, budget approach, and missed deadlines. Biaya resiko yang terlambat ditangani. Setiap resiko yang tidak teridentifikasi sejak awal akan cenderung berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan lebih mahal untuk diselesaikan. Oleh karena itu, proses identifikasi risiko sejak tahap perencanaan sangat penting dalam manajemen proyek. Deteksi dini tidak hanya membantu organisasi mengurangi kerugian, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif karena proyek dapat berjalan lebih terkontrol dan efisien. Deteksi dini, early detection, biaya rendah, kendali tinggi. Ketika risiko berhasil diidentifikasi pada tahap awal proyek, tim memiliki lebih banyak waktu untuk menganalisis penyebab, dampak, dan alternatif solusi yang tersedia. Pada kondisi ini, masalah masih bersifat kecil sehingga biaya yang diperlukan untuk penanganan relatif rendah. Selain itu, tim proyek dapat melakukan penyesuaian strategi, jadwal, atau sumber daya tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Dengan adanya deteksi dini, peluang keberhasilan proyek menjadi lebih tinggi karena organisasi dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi masalah yang serius. Penemuan terlambat, late discovery, biaya tinggi, kendali rendah. Sebaliknya, jika risiko baru ditemukan ketika proyek sudah berjalan atau mendekati tahap penyelesaian, organisasi akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Tim seringkali harus mengambil keputusan secara cepat dan relatif untuk mengatasi masalah yang muncul. Kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal proyek, penurunan kualitas hasil kerja, bahkan kegagalan proyek. Selain itu, pilihan solusi yang tersedia biasanya lebih terbatas karena sebagian besar sumber daya dan anggaran telah digunakan. Oleh karena itu, semakin lambat risiko ditemukan, semakin besar pula biaya yang dampak negatif yang harus ditanggung oleh organisasi. Contohnya, dalam proyek pengembangan aplikasi, kesalahan desain sistem yang ditemukan pada tahap perencanaan mungkin hanya memerlukan revisi dokumen desain. Namun, jika kesalahan tersebut baru diketahui setelah aplikasi selesai dikembangkan, maka diperlakukan perbaikan kode, pengujian ulang, dan penyesuaian jadwal yang dapat meningkatkan biaya proyek secara signifikan. What project risk management actually cover? Risk management is not just about avoiding problems. It's a disciplined process that spans the entire project life cycle, addressing both threats and opportunities, identify surface events that could impact scope, schedule, cost, or quality, evaluate
assess probability and impact to prioritize what matters most, report plan action to reduce threats and capture opportunities. Apa yang dicakup oleh manajemen risiko proyek? Manajemen risiko proyek bukan hanya berfokus pada pencegahan masalah, tetapi juga merupakan proses yang struktur untuk mengelola berbagai ketidakpastian selama proyek berlangsung. Melalui manajemen risiko yang baik, organisasi dapat meminimalkan ancaman sekaligus memanfaatkan peluang yang dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Mengidentifikasi berbagai peristiwa atau kondisi yang berpotensi memengaruhi ruang lingkup jadwal, biaya, maupun kualitas proyek. Tahap ini menjadi dasar dalam proses pengelolaan risiko. Evaluasi menilai tingkat kemungkinan terjadi risiko dan dampaknya terhadap proyek. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih dahulu. Respons, merencanakan dan menerapkan tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak risiko, mencegah terjadinya masalah, serta memanfaatkan peluang yang dapat memberikan manfaat bagi proyek. The PMBOK process, a structured, repeatable framework that guides them from planning through continuous monitoring, ensuring no risk falls through the cracks, manage, identify risks, quantitative, clarify, implement, monitoring, each step will on the last, creating a continuous loop of awareness, decision, and control throughout the project. Proses manajemen risiko edisi ke-6 menyediakan kerangka kerja yang struktur dan berulang untuk membantu tim proyek mengelola risiko secara efektif. Proses ini dimulai dari perencanaan hingga pemantauan berkelanjutan, hingga setiap risiko dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Yang pertama ada plan risk, manajemen perencanaan, manajemen risiko, menentukan metode peran dan strategi yang akan digunakan dalam mengelola risiko proyek. Yang kedua ada identify risk, identifikasi risiko, mengidentifikasi semua risiko yang berpotensi memengaruhi tujuan proyek. Yang ketiga ada perform qualitative risk analysis, analisis risiko kualitatif, menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan tingkat dampaknya untuk menentukan prioritas. Perform quantitative risk analysis, analisis risiko kuantitatif, menganalisis risiko secara numerik untuk mengukur dampaknya terhadap biaya, waktu, atau kinerja proyek. Dan yang kelima ada plan risk response, perencanaan respons risiko, menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi ancaman atau memanfaatkan peluang. Yang keenam ada implement risk response, laksana respons risiko, menerapkan strategi dan tindakan yang telah direncanakan untuk menangani risiko. Yang terakhir ada yang ketujuh, monitor risk, pemantauan risiko, memantau risiko yang ada, mengidentifikasi risiko baru, dan mengevaluasi efektivitas respon yang telah dilakukan. Setiap langkah saling berkaitan dan membentuk siklus yang berkelanjutan. Dengan mengikuti proses ini, tim proyek dapat meningkatkan kesadaran terhadap risiko, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjaga proyek tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Risk leadership make it entrepreneur-wide risk management while when it's silo effective leadership embed risk culture into every decision and aligns it with strategic business goals. Enterprise risk management integrates
Risk thinking across department, breaking down silos, stroke collaboration, and share accountability. Strike Alice risk work must connect directly to business objective, not exist a compliance checkbox or set tax recruiter ladder model and reward proactive risk identification, making it a share value rather than a burden. Kepemimpinan resiko menjadikannya tanggung jawab seluruh organisasi. Manajemen resiko akan kurang efektif jika hanya menjadi tanggung jawab satu divisi atau individu tertentu. Kepemimpinan yang baik harus mampu menanamkan budaya resiko ke seluruh organisasi sehingga setiap keputusan yang diambil selaras dengan tujuan bisnis dan mempertimbangkan potensi resiko yang ada. Enterprise Risk Management (ERM) mengintegrasikan pengelolaan risiko ke seluruh bagian organisasi melalui kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Setiap departemen dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin muncul. Strategi manajemen keselarasan strategi. Manajemen risiko harus berhubung langsung dengan tujuan dan strategi bisnis. Risiko tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau sekadar memenuhi aturan, tetapi sebagai alat untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Risk culture, budaya risiko. Pemimpin berperan penting dalam membangun budaya risiko yang positif dengan memberikan contoh dan mendorong. How to identify risk without make the big oil. Start early. Take boldly. Risk identification begins in the planning phase, not after problem. Approach the structure techniques to surface the full range of probable risks before committing. Resolve brainstorming sessions with cross-functional teams, checklists, and historical data from past project lens first, then drill into work package. Cara mengidentifikasi risiko tanpa melewatkan hal penting. Mulai lebih awal, berpikir lebih luas. Identifikasi risiko sebaiknya dilakukan secara tahap perencanaan proyek, bukan setelah masalah muncul. Dengan pendekatan yang struktur, tim dapat menemukan berbagai risiko yang mungkin terjadi sebelum sumber daya, waktu, dan biaya dikeluarkan. Semakin dini risiko dikenali, semakin besar peluang untuk mengendalikannya. Brainstorming dengan tim lintas fungsi melibatkan anggota dari berbagai departemen atau bidang keahlian untuk memperoleh sudut pandang yang beragam dalam mengidentifikasi potensi risiko. Menggunakan checklist dan data historis, memanfaatkan daftar risiko serta pengalaman dari proyek sebelumnya untuk membantu menemukan risiko yang mungkin terulang. Melihat proyek secara menyeluruh, mulailah dengan meninjau proyek secara keseluruhan, kemudian lanjut ke setiap aktivitas atau paket pekerjaan untuk menemukan risiko yang lebih spesifik. Identifikasi risiko yang efektif memberikan perencanaan sejak awal, kolaborasi tim, dan pemanfaatan pengalaman masa lalu agar tidak ada risiko penting yang terlewatkan.